Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakim Fadliah Nagara Jenotama, NPM 191000216 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan kasus pencemaran lingkungan oleh PT Indobarat Rayon untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia Hukum semester sisipan. PT Indobarat Rayon terdapat di Cilangka, Kecamatan Babang Cikau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kronologis PT Indobarat Rayon melakukan pencemaran lingkungan yaitu 27 Februari tahun 2013, pengaduan dari masyarakat tentang adanya kegiatan penimbunan fly ash dan bottom ash yang diduga berasal dari PT Indobarat Rayon. Lalu pada 4 Maret 2013, Asisten Deputi Penyelesaian Lingkungan KLH bersama BLH Purwakarta melakukan verifikasi ke PT tersebut dan ditemukannya adanya bukti fly ash dan bottom ash. Lalu pada 17 April 2013, penyidik PPNS LH melakukan olah TKP bersama ASDEP penyelesaian sengketa LH dan ASDEP pengaduan dan penataan LH, lalu ditemukannya pembuangan limbah B3 atau dumpling. Lalu pada 23 Juni 2016, Pengadilan Negeri Purwakarta memutuskan bahwa PT Indobarat Rayon bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Lalu selanjutnya pada 18 Juli 2017, PT Indobarat Rayon membayar denda yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebesar 2 miliar rupiah ke Pengadilan Negeri Purwakarta. Selanjutnya adanya tata letak tentang adanya kegiatan penimbunan fly ash dan bottom ash yang diduga berasal dari PT Indobarat Rayon dan itu adalah sebagai pencemaran lingkungan. Lalu untuk pengertian istilah-istilah atau definisi, fly ash adalah abu terbang merupakan sisa dari hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Lalu pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Lalu hukum lingkungan, hukum yang mengatur baik buruknya lingkungan hidup yang termasuk di dalamnya benda dan tingkah laku seseorang mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Denda adalah bentuk hukuman atau sanksi yang melibatkan sejumlah uang yang harus dibayarkan terjadi adanya pelanggaran undang-undang atau norma yang berlaku dan pengingkaran sebuah janji yang telah disepakati sebelumnya. Lalu ada bottom ash, abu sisa hasil pembakaran batu bara dan pembangkit listrik yang tidak naik disebut bottom ash. Lalu ada dumpling, limbah B3. Dumpling secara harfiah berarti pembuangan, limbah B3 artinya bahan berbahaya dan beracun. Lalu pencemaran fly ash dan bottom ash pada kasus ini. Abu terbang fly ash merupakan sisa hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Abu terbang mempunyai titik lebur sekitar 1300 Celcius dan mempunyai kecepatan massa atau densitas antara 2,0 sampai 2,5 G cm3. Abu terbang adalah salah satu residu yang dihasilkan dalam pembakaran terdiri dan partikel-partikel halus. Abu yang tidak naik disebut bottom ash. Lalu dalam kasus ini limbah B3. Bahan berbahaya dan beracun kerap disingkat B3 adalah zat atau bahan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus. Lalu sidang dalam PT Indobarat Rayon ini dalam persidangan putusan pada hari Kamis 23 Juni 2016, Pengadilan Negeri Purwakarta membacakan putusannya dalam perkara perdana lingkungan hidup nomor 113 PID _LH_2016 Pengadilan Negeri Purwakarta. Sidang yang diketuai oleh Barita Sinaga ini menyatakan terdakwa pada PT Indobarat Rayon yang diwakili oleh Sibhat Arguara, Direktur Keuangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 yang dilakukan secara berlanjut, dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa pencobaan selama 2 tahun dan pidana sebesar 1.500.000.000 rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan perampasan aset terdakwa PT Indobarat Rayon oleh penuntut umum untuk dijual di lelang menutupi sejumlah denda tersebut. Lalu membayar denda. Dengan putusan MA atau Mahkamah Agung, maka menetapkan PT Indobarat Rayon terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Kejaksaan Negeri Purwakarta eksekusi denda sebesar 2 miliar pada perusahaan tersebut, bahan tekstil tersebut. Lalu opini atau pendapat pribadi saya, 1. PT Indobarat Rayon merupakan perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan mengakibatkan dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. 2. Perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang tertulis, yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain.
3. Perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan dalam masyarakat yang baik. 4. Perbuatan melawan hukum ada 3 kategori. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesengajaan, tanpa unsur kesengajaan dan kelalaian, dan yang ketiga, perbuatan hukum karena kelalaian. 5. Perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur adanya suatu perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 6. Menurut analisis penulis, di dalam kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk melakukan gugatan terberkas ini, Walhi sebagai penguat merujuk pada pasal 1365, 1366, dan 1367 ayat 3. 7. Gugatan terhadap kasus ini dapat berupa ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula, pernyataan bahwa perubahan yang dilakukan adalah melawan hukum, dan melarang dilakukannya perbuatan tertentu. Lalu pasal-pasal yang dilanggar dalam kasus ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 33 ayat 3 UUD 45 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 Perindustrian UU Perindustrian. Lalu pasal 1365 KUHP Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut. Lalu pasal 136 KUHP Perdata, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan atau kekurangan hati-hatiannya. Lalu yang terakhir pasal 1367 ayat 3 KUHP Perdata, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.